Orang yang melukis atau membuat foto itu akan dipaksa untuk meniupkan ruh dan dia tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi ancamannya luar biasa bahwa orang nanti yang menggambar, melukis itu disuruh Allah bikin ruh tapi dia tidak mampu. Jadi hadis riwayat Bukhari. Jadi bagaimana caranya? Mungkin kita ini banyak tidak tahu, kita mungkin dengan orang-orang yang memang keahliannya melukis sebagai orang non muslim mungkin jadi masalah. Cuma bagaimana kita dengan orang muslim. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencipta seperti ciptaanku. Nah, jadi orang-orang yang mencipta seperti ciptaanku lebih zalim. Jadi kita dilarang, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada satupun, kalau melihat dalil Rasulullah ini sudah ancamannya, orang yang melukis makhluk bernyawa itu dilarang sama sekali. Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita misalkan orang yang membuat asurah tadi. Salah satunya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asaddan nasi ajaban indallahi yaumal qiyamatil musawwarun. Jadi orang yang paling keras ajabnya di hari kiamat insyaallah adalah tukang gambar, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ternyata ajabannya luar biasa, ajabannya paling keras, ada lagi ajabannya ringan macam-macam. Kemudian hadis lain juga banyak, mungkin kalau ulun sampaikan hadisnya banyak masalah. Mungkin hadis-hadis yang mungkin akan menggugah kita aja, menyadarkan kita bahwa menggambar itu ternyata ada ajaban yang luar biasa. Salah satunya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yasnauna hadhil suwara yu'ajjabuna yaumal qiyamah yaqulu lahum ya wa ma khalaqtum. Orang yang menggambar gambar-gambar ini atau gambar makhluk bernyawa akan diajab di hari kiamat dan akan dikatakan kepadanya, hidupkanlah apa yang kalian buat. Hadis riwayat Muslim. Jadi sama hadis dalilnya kurang lebih sama sebenarnya. Pokoknya siapapun yang membuat gambar makhluk yang bernyawa pasti dapat ajab. Nah, bagaimana dengan orang yang menggambar menggunakan alat kamera atau fotografi? Nah, di sini ada dua pendapat sebenarnya. Ada pendapat pertama tetap haram. Jadi pendapat pertama menyatakan haram karena termasuk atau orangnya itu disebut taswir, ya, menggambar, hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena berdasarkan dalil Rasulullah tadi. Jadi orang-orang yang menggambar walaupun dengan tangan ataupun alat bantu tetap hukumnya haram. Jadi ternyata beda pendapat dengan yang menggunakan kamera. Jadi beliau, apabila orang itu mengambil gambar makhluk bernyawa dengan kamera, itu bukan dengan tangan, dengan alat, dan dia cuma ngambil gambar ciptaan Allah. Nah, jadi dia menggambar dengan tangkapan cahaya atau layar, itu udah bentuknya bukan menandingi ciptaan Allah. Nah, jadi jadinya sini bahwa menggambar dengan foto itu dibolehkan cuma dengan mubah saja. Jadi mubah, jadi istilahnya mubah, tidak berdosa. Namun dengan ada syarat sampai diedit. Jadi saya tadi, apabila kita mengambil foto orang kemudian kita edit, misalkan rupanya yang ada bunga jadi bunga tingginya, kemudian kulitnya hitam jadi putih, nah itu medit. Berarti nanti di akhirat itu dapat pertanggungjawabkan untuk meniupkan ruh. Asalkan foto itu langsung kemudian kita cepret, tidak ada editan, itu dibolehkan, cuma mubah. Apabila diobah, hukumnya tetap tidak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau misalkan kita salah satunya tanpa editan. Yang kedua, apabila kita memoto perempuan, ya, perempuan bukan muhrim, itu dilarang karena kada boleh. Jadi apapun namanya, kalau kita mengambil foto, yang pertama jangan diedit, kemudian bukan mengambil foto orang lain, bukan muhrim, itu dibolehkan menurut pendapat pertama. Nah, bagaimana pendapat yang kedua? Nah, pendapat kedua ini ternyata tidak dibolehkan.
Nah, jadi pendapat kedua ini menurut Syekh, salah satunya adalah ulama yang menyatakan tidak boleh adalah Syekh Sayyid Sabiq, Syekh Saleh Al-Luhaidan, Syekh Abdullah As-Sulmi, Syekh Khalid Al-Muslih, Syekh Sa'ad Al-Qatslan. Jadi beliau menyatakan walaupun itu foto makhluk bernyawa itu walaupun menggunakan alat, tetap itu hasilnya adalah asurah. Jadi tetap artinya foto itu makhluk bernyawa. Jadi kenapa? Dan beliau ini mengambil ternyata dari dalil yang sangat kuat, yaitu salah satunya adalah dari Abu Talhah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Jadi jar Nabi, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang apabila terdapat gambar anjing dan gambar makhluk-makhluk bernyawa. Nah, ternyata di sini kalau kita melihat tadi dah gambar bukan menggambar. Jadi apabila kita ada di rumah anjing, gambar-gambar makhluk bernyawa termasuk patung tuh boneka yang menyerupai itu tidak akan masuk malaikat ke rumah kita. Nah, ini mungkin dalil yang dari pendapat kedua, dia tetap tidak membolehkan. Kenapa? Ya tadi malaikat tidak akan masuk apabila ada anjing dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Jadi pendapat kedua ini mencari aman, artinya apa? Kalau pendapat yang membolehkan dalilnya mana mungkin? Kalau ini jelas bahwa dalilnya apabila kita ada anjing kemudian gambar makhluk bernyawa, maka mereka tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Kemudian dalil yang kuat dua dari istri Rasulullah SAW. Jadi ulun bacakan artinya aja, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah membeli tirai. Jadi Rasulullah SAW di saat itu Rasulullah datang safar. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan tirai yang bergambar makhluk bernyawa. Nah, di saat itu Rasulullah datang dari safar. Kemudian istri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu tuh menitip tirai, cuma gambarnya gambar makhluk bernyawa. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah. Kemudian lalu Aisyah memotong-motong tirai tersebut dan menjadikan satu atau dua bantal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau kita melihat tadi, dahal Aisyah ini bukan membuat, bukan menggambar, cuma beli tirai yang ada gambar makhluk bernyawanya. Rasulullah sudah menegur. Jadi pendapat kedua tadi mengambil dalil mungkin dari Aisyah radhiyallahu anha tadi. Jadi apapun bentuknya makhluk bernyawa di rumah kita, tirai kah, bantal kah, apakah, itu tetap tidak dibolehkan dengan dalil dari istri beliau. Kemudian yang kedua dalilnya juga sama dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah membeli numrah atau bantal yang ada gambar makhluk bernyawa. Jadi yang ada di sana lah gambar makhluk bernyawa. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang, beliau di depan pintu dan tidak mau masuk. Jadi Nabi tidak mau masuk ke dalam rumah beliau. Jadi dia Aisyah, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah, dosa apa yang telah aku lakukan. Jadi istri beliau ini bingung, kenapa Rasulullah kena masuk. Nah, ternyata Rasulullah bersabda, bantal apakah ini Aisyah? Bantal untuk tempat duduk beliau. Nah, jadi beliau bersabda, sesungguhnya orang yang menggambar-gambar itu akan disiksa pada hari kiamat, akan dikatakan kepada mereka, hidupkan gambar yang telah kalian buat. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Dua contoh dari hadis istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa apapun yang namanya gambar makhluk bernyawa tetap dilarang. Karena contoh tadi dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwa beliau beli tirai, kemudian yang kedua beli sarung bantal yang ada gambar makhluk bernyawanya. Nabi kada mau masuk, bayangkan. Nah, kalau memang yang menggambar jelas sudah ini gambar saja yang ada gambar makhluk bernyawa, Rasulullah kada masuk dalam rumah. Kemudian bagaimana mungkin banyak lagi sebenarnya dalil, cuma ulun karena 7 menit. Kemudian bagaimana hukumnya tentang foto? Nah, ini gambar kita pajang nang di dindingnya bagaimana? Jadi ada beberapa pendapat ulama, memang ada yang membolehkan, kemudian ada yang tidak membolehkan. Jadi dalil yang pertama tadi memang yang membolehkan tadi kan asal tidak mengedit. Nah, jadi tidak mengedit.
ke gambar tadi, nang hasilnya nang misalkan jelek jadi bungas atau tinggi jadi rendah atau sebagainya, itu tidak dibolehkan. Jadi yang hukum memajang foto menurut Syekh Fatwa Aziz bin Baz adalah memajang foto makhluk yang bernyawa di dinding tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama memang tidak dibolehkan karena berdasarkan dalil tadi, dalil yang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim, inna asadan nasi ajaban indallahi yaumal qiyamatil musawwarun. Jadi orang yang paling keras ajaknya di kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Nah, ternyata Syekh Abdul Aziz bin Baz ini mengambil dalil. Beliau tidak berani membolehkan karena dalil-dalil dari baginda Rasulullah jelas apabila orang yang membuat gambar di hari kiamat nanti dapat ajab. Kemudian apalagi sebenarnya tuh banyak dalil-dalil yang sangat sahih dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian ada riwayat dari zamannya Nabi Nuh kan ada. Sebenarnya orang tuh orang-orang alim, lalu dibikinkan foto 3 dimensi jadi kita patung sebagai bentuk penghormatan. Nah ternyata setelah beberapa tahun hilang orang-orang yang telah atau meninggal, ternyata cucu-cucunya ternyata dijadikan sesembahan. Jadi terjadi kesyirikan akibat tadi patung yang terlalu dipuja, orang alim dipuja, akhirnya menimbulkan kesyirikan. Kemudian bagaimana foto-foto misalkan orang tua kita, di sana kita. Nah, di sini pendapatnya memang dua. Ada yang satu itu tidak membolehkan sama sekali, kemudian ada. Kenapa? Yang ditakutkan ya Rasulullah apabila kita memanjang gambar orang tua, kita terlalu mengkultuskan, atau gambar guru kita pajang, kita mengkultuskan, memujanya. Akhirnya kenapa? Sebenarnya yang kita puja itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua cuma Rasulullah. Nah, jadi di sini ada akibatnya mengkultuskan seorang guru yang berlebihan, itu tidak dibolehkan. Nah, itu salah satu mungkin kenapa pendapat pertama tadi tidak dibolehkan sama sekali walaupun itu gambar orang tua kita. Kemudian gambar-gambar guru atau pahlawan itu dilarang. Kalau boleh kita memilih, kalau ulun memilih lebih baik kita berhati-hati. Kenapa? Jelas dalilnya tadi dari Rasulullah. Apabila ada anjing di dalam rumah kita dan ada foto-foto yang bernyawa, maka malaikat tidak akan masuk. Itu jelas dah. Hadis yang sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau kita boleh lebih baik berhati-hati, kalau maksud ulun untuk berhati-hati. Lebih aman kalau pendapat ulama tadi membolehkan. Kenapa? Hasilnya karena jepretan, tangkapan yang disimpan dalam bentuk cetakan. Nah, bagaimana juga pendapat ulama tentang foto-foto yang ada di HP atau di gadget atau di komputer. Nah, ternyata ulama ini sepakat semuanya dibolehkan dengan catatan pertama, foto-foto yang tidak diharamkan mungkin ya, foto-foto yang di luar batas mungkin. Kemudian apa alasan yang kedua? Kalau di HP gambar itu adalah bukan hasil cetakan, dia bentuk tangkapan yang tidak disimpan, kemudian dalam bentuk video itu dibolehkan. Kenapa? Dia tidak menghasilkan cetakan gambar sesaat kemudian tidak kita pajang. Nah, itu pendapat ulama tentang kalau kita gambar-gambar makhluk bernyawa yang ada di HP atau di komputer itu dibolehkan dengan tanpa dicetak. Nah, kalau dicetak itu jelas karena nanti akan jadi pajangan, kemudian jadi pengkultusan terhadap sesuatu. Mungkin minta maaf, pian pajang foto pian paling bungas, itu merasa bangga. Nah, itu juga salah satu mungkin menghindari rasa bangga. Jadi rasa bangga terhadap diri kita itu tuh masuk juga, sombong juga kita ini merasa pembungasnya. Nah, itu salah satu akibat kita memajang foto kita. Foto kita bungas, orang lain melihat istilahnya tuh kalau ada bungas kita lalu merasa bangga. Kemudian orang masuk karena ke rumah kita melihat foto kita rasa bangga karena foto kita bungas. Kemudian foto kita dengan keluarga yang cantik-cantik dan bunga-bungas. Nah, itu salah satu mungkin kenapa ulama-ulama yang melarang foto dipajang supaya kita jangan sombong aja. Pian foto misalkan minta maaf, foto pian ada yang mengambil sudah lulus S1, S2, S3 dipajang. Itu pasti pian menimbulkan sedikit kebanggaan. Tidak mungkin akan timbul, iblis ini pintar, dia menggoda. Pajang pian foto pian S1, S2, S3, melihat orang, itu foto di mana aja.
Oh, foto aku S3 waktu di Amerika. Nah, itu kan akhirnya apa? Iblis itu pintar menggoda manusia, akan menjerumuskan timbul bangga yang berlebihan. Itu sudah berdosa kita. Nah, kenapa dalil yang tadi yang pertama tidak membolehkan? Salah satunya menghindari bangga atau sombong terhadap diri kita sendiri. Kalau kita misalkan tidak memajang, orang kada tahu pendidikan kita, kan juga kada tahu apa pendidikan kita. Nah, kalau orang bertanya, kita sampaikan ke jenis salah. Cuma kalau sudah kita pajang foto-foto kita yang wisuda, itu jelas akan menimbulkan pertanyaan dan akan mengakibatkan ada rasa bangga di dalam diri kita. Kita kada sadar, cuma akan menimbulkan dosa yang kita kada rasa. Nah, mungkin apa yang ulun sampaikan kebenaran adalah milik Allah, kemudian yang ulun sampaikan kesalahan adalah dari diri ulun pribadi sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.